Pemirsa, nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta menggeruduk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka datang untuk mengawal sidang kasus penundaan kewajiban pembayaran utang dengan total utang yang belum dibayarkan 13,8 triliun rupiah. Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta memadati depan ruang sidang agar kasus gagal bayar bisa diselesaikan secara perdata dengan sidang kasus penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut nasabah, usai Indo Surya gagal bayar Februari lalu, upaya perdamaian dari pihak Koperasi Indo Surya tidak masuk akal. Indo Surya mau membayar kegagalan itu lewat cicilan dalam jangka waktu 10 tahun. Nasabah khawatir cicilan macet di tengah jalan. Meski sudah disediakan ruang sidang virtual, nasabah memilih untuk mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 6.000 lebih nasabah sudah mengajukan kasus ini ke PKPU. Total uang yang belum dibayarkan koperasi mencapai 13,8 triliun rupiah. Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta mencuat pada Februari kemarin. Koperasi Simpan Pinjam bernasabah lebih dari 6.000 orang tersebut gagal bayar dana nasabah hingga mencapai 13,8 triliun rupiah. Hampir di setiap persidangan kasus penundaan kewajiban pembayaran utang, Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikawal ratusan nasabah yang merugi. Kasus yang mencuat pada Februari 2020 berawal saat Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta tidak kunjung membayarkan bunga dan pokok simpanan anggota. Total ada 6.000 nasabah dengan total kerugian mencapai 13,8 triliun rupiah. Nasabah terus menyuarakan agar putusan pengadilan berpihak pada nasabah yang dirugikan agar dana belasan triliun bisa dikembalikan. Kedatangan nasabah ini untuk mengawal putusan agar tidak berakhir damai dan harus diselesaikan secara perdata dengan sidang penundaan kewajiban pembayaran utang, karena proposal perdamaian yang diajukan Indo Surya dinilai tidak masuk akal. KSP Indo Surya Cipta telah menyodorkan skema pembayaran kepada beberapa nasabah. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pengembalian uang secara cicil sesuai dengan jumlah simpanan pokok yang dimiliki. Skema cicilan yang diajukan berjangka waktu 36 sampai 120 bulan. Rinciannya, simpanan di bawah 500 juta rupiah akan dicicil selama 36 bulan. Kemudian nasabah dengan simpanan 500 juta sampai 999,99 juta rupiah akan dicicil selama 48 bulan. Nasabah dengan simpanan sebesar 1 miliar hingga 1,99 miliar akan dicicil selama 60 bulan atau 5 tahun. Untuk simpanan berjumlah 2 miliar hingga 2,99 miliar rupiah akan dicicil 6 tahun. Sementara untuk simpanan mulai 3 miliar rupiah hingga 4,99 miliar rupiah dicicil selama 7 tahun. Simpanan 5 miliar hingga 9,99 miliar rupiah dicicil selama 10 tahun. Cicilan akan dimulai pada Januari 2021. Nasabah menilai skema cicilan ini buruk karena tidak ada jaminan cicilan tidak akan mandek di tengah jalan. Awalnya para nasabah ini tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan Indo Surya Cipta, yaitu sebesar 8 hingga 9%. Para nasabah juga terkecoh karena menganggap koperasi yang telah berusia 30 tahun itu amanah dan diawasi langsung oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada sektor usaha sehingga pemberi kerja terpaksa memutus hubungan kerja pada karyawannya. Dan untuk menyikapi adanya lonjakan klaim dengan menerapkan protokol kesehatan, BPJS Jamsostek memberikan pelayanan tanpa kontak fisik. Masa pandemi COVID-19 mengakibatkan sejumlah karyawan kehilangan pekerjaan. Adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK diprediksi terjadi peningkatan klaim program jaminan hari tua atau JHT. Sejak awal tahun ini hingga 22 Juni 2020 terjadi peningkatan klaim JHT. Menyikapi adanya lonjakan klaim sekaligus adaptasi penerapan normal baru, BP Jamsostek menyediakan 3 kanal metode pelayanan yang bisa digunakan peserta mengajukan klaim, yakni kanal online, offline, dan kolektif. Semua kanal tersebut melalui protokol layanan tanpa kontak fisik atau lapak asik. Dalam pelaksanaan lapak asik tetap mengedepankan protokol kesehatan. Layanan yang diberikan kepada peserta melalui layar monitor di bilik yang tersedia. Metode ini disebut one to many.
One to many artinya satu customer service kita itu melayani 2 sampai 6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan. Kalau dulu melayani satu persatu ya secara tatap muka, sekarang bukan lagi satu persatu tetapi satu customer service melayani 4 sampai 6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan. Tentunya dengan demikian maka itu menjawab peningkatan kapasitas kerja. BP Jam Sostek juga membangun ekosistem baru melalui pelatihan vokasi bagi pekerja yang di PHK, khususnya di wilayah Surabaya maupun Jawa Timur. Sistem ini kita tidak bisa kerja sendirian. Oleh karena itu kami ingin merangkul semua lembaga pelatihan kerja atau LPK atau BLK pemerintah atau LKP, LSP selama dia punya izin dari Dinas Ketenagakerjaan. Pelatihan vokasi yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK diharapkan bisa menjadi pekerja mandiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. BPJS Kesehatan selalu mencatatkan defisit keuangan sejak lembaga tersebut didirikan tahun 2014. Adapun penyebab masalah defisit BPJS Kesehatan diantaranya banyaknya peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit lalu berhenti membayar iuran setelah mendapatkan layanan kesehatan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan selalu mencatatkan defisit keuangan setiap tahun sejak lembaga tersebut didirikan pada 2014. Angkanya bahkan setiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah defisit pada tahun 2014 sebesar 3,3 triliun rupiah, meningkat menjadi 5,7 triliun rupiah pada tahun 2015, 9,7 triliun rupiah pada 2016, meningkat menjadi 9,75 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 13 triliun rupiah pada tahun lalu. Pemerintah menjelaskan terdapat 4 akar masalah defisit BPJS Kesehatan, yakni struktur iuran BPJS masih di bawah perhitungan aktuaria, banyaknya peserta bukan penerima upah dari sektor mandiri atau informal yang hanya mendaftar pada saat sakit, lalu berhenti membayar iuran setelah mendapatkan layanan kesehatan, tingkat keaktifan peserta mandiri cukup rendah. Adapun yang terakhir, beban pembiayaan BPJS Kesehatan pada penyakit katastropik sangat besar. Tercatat beban pembiayaan mencapai lebih dari 20% dari total biaya manfaat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan sektor swasta saja. PT Kereta Api Persero juga mencatatkan penurunan pendapatan. Dalam satu hari hanya bisa meraup pendapatan 300 juta rupiah. Hal itu tentu jauh dari sebelum pandemi yang mencapai 23 miliar rupiah. PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat pendapatan perseroan anjlok akibat pandemi corona. Dalam sehari, perseroan hanya meraup 10% atau sekitar 300 juta rupiah dari pendapatan rata-rata harian sebelum COVID-19 yang mencapai 23 miliar rupiah. Penurunan tersebut terjadi lantaran adanya pembatasan penumpang dan operasional kereta sejak bulan Maret 2020. Bahkan operasional kereta hanya mencapai 7% dari operasional kereta pada situasi normal. Jadi dalam kondisi normal, kami tiap hari untuk angkutan penumpang itu bisa mendapatkan sekitar 23 miliar dalam satu hari. Sekarang ini hanya sekitar 300-an juta atau 400 juta. Jadi memang ini kami lakukan berdasarkan stress test dan dampak itu mulai bulan Maret pertengahan. Meski demikian, tingkat operasional KAI perlahan mulai meningkat seiring adanya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar pada pertengahan Juni 2020. Namun hal itu tidak serta-merta membuat pendapatan KAI naik. Pasalnya tingkat kapasitas penumpang dalam satu gerbong masih terbatas. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Seorang istri melabrak suaminya di kantor camat karena berselingkuh. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.